Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manur Paija dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat kelulusan LIC 2025, yaitu bagian dari kegiatan Labim Regeneration 2025 yang diselenggarakan oleh UKM Labim UPI. Di sini, saya akan menjelaskan 5 materi dari LIC 1 sampai LIC 5. Materi pertama, Leader is Dealer in Hope, atau kepemimpinan adalah tentang harapan. Nah, setiap organisasi butuh visi yang jelas, karena dari visilah arah semangat terbentuk. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi sendiri adalah tempat orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa saja sih kunci suksesnya? Yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin harus tahu gaya kepemimpinannya, apakah visioner, demokratis, transformasional, atau menyesuaikannya dalam tim. Dalam manajemennya ada 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Nah, kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi, tapi tentang memberi arah, inspirasi, dan harapan. Selanjutnya ada materi LIC 2 dengan judul Ide dan Kepenulisan Ilmiah. Nah, karya ilmiah itu adalah tulisan yang disusun berdasarkan ilmu pengetahuan dan memenuhi kaidah ilmiah. Dalam karya ilmiah ini ada 4 bagian utama, yaitu ada pendahuluan, berisi alasan dasar dan topik, ada metode, menjelaskan cara penelitian dilakukan, ada hasil dan pembahasan, menampilkan data dan analisis, serta kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian. Penelitian selalu berawal dari masalah nyata, bisa ditemukan lewat observasi, literatur, tren, atau diskusi dengan pakar. Nah, dari sana kita bisa membuat rumusan masalah, lalu hipotesis sebagai dugaan sementara yang bisa diuji, lalu selanjutnya disusun oleh landasan teori, tujuan penelitian dan manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis. Intinya, penelitian bukan sekedar membuktikan hipotesis, tetapi untuk memberikan solusi nyata dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Materi LIC 3 dengan judul Metode Penulisan Ilmiah. Dalam karya ilmiah, metode menjelaskan bagaimana cara penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga cara menjawab tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian dibagi menjadi 4, yaitu ada eksploratif, yaitu untuk menjelajahi topik baru, deskriptif, untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, eksplanatori, untuk mencari hubungan sebab akibat, dan evaluatif, untuk menilai efektivitas satu program atau kebijakan. Sedangkan berdasarkan pendekatannya, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan eksperimental. Nah, teknik pengumpulan datanya bisa melalui kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, atau studi literatur. Jadi, kuncinya itu adalah sabar, jujur, dan teliti agar data itu valid dan reliable. Nah, jadi penelitian bukan hanya soal angka dan teori, tapi juga tentang memahami realitas dan memberi solusi nyata. Selanjutnya ada materi 4 LIC 4, yaitu artikel dan publikasi ilmiah. Sebuah artikel ilmiah disusun dari 4 bagian utama, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Hasil penelitian menyajikan data secara objektif, bisa menyerupai tabel, grafik, atau deskripsi singkat. Lalu di bagian pembahasan, peneliti menjelaskan mengapa hasil itu terjadi, dan membandingkannya dengan teori sebelumnya dan menafsirkan maknanya bagi ilmu praktik nyata. Selanjutnya itu ada abstrak. Nah, abstrak itu yaitu ringkasan yang memuat masalah, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Bagian ini menjadi pintu pertama bagi pembaca untuk memahami isi artikel secara cepat. Nah, lalu dalam kesimpulan, penelitian tidak lagi membahas, tapi memberikan jawaban singkat atas tujuan penelitian dan hasil uji hipotesis. Dan yang tak kalah penting, penelitian ilmiah itu harus bertanggung jawab, yaitu gunakan parafrase yang tepat, hindari plagiarisme, serta cantumkan citasi dan daftar pustaka sesuai kaidah ilmiah. Jadi, menulis artikel ilmiah itu bukan hanya soal publikasi, tapi juga bentuk tanggung jawab kita terhadap ilmu pengetahuan. Setiap penelitian berawal dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk
memberi makna. Selanjutnya ada materi LIC 5 dengan judul PowerPoint dan poster ilmiah untuk presentasi. Nah, ternyata sekitar 80% informasi dari presentasi akan dilupakan oleh audiens setelah keluar dari ruangan. Itu sebabnya presentasi ilmiah harus kuat dalam cerita, visual, dan struktur. Jadi, kita harus menggunakan prinsip sederhana, yaitu satu slide satu pesan, warna yang selaras, gambar yang berkualitas tinggi, dan yang paling penting adalah visualisasikan data dan jangan sekedar copy-paste. Poster dan PowerPoint ilmiah bukan hanya media, tapi adalah alat komunikasi ilmiah. Dari karya itu, kita belajar bahwa inovasi ilmiah harus bermanfaat, berkelanjutan, dan punya dampak sosial nyata. Jadi, menjadi peneliti muda bukan hanya sekedar menulis atau berkompetisi, tapi belajar berpikir kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Karya ilmiah sejati bukan hanya untuk dinilai, tetapi untuk menginspirasi dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Sekian rangkuman materi dari LIC 1 sampai LIC 5 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.